Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grivaldi dari kelas 10 TJKT 1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang profesi kewirausahaan di bidang TJKT. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengelola, dan mengembangkan bisnis baru dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan memberikan nilai tambah. Ini melibatkan inovasi, pengambilan risiko, identifikasi peluang pasar, serta pengelolaan sumber daya secara efektif. Wirausahawan harus beradaptasi dengan perubahan dan berfokus pada penciptaan nilai bagi konsumen dan masyarakat. Ciri-ciri kewirausahaan: memiliki keberanian dalam mengambil keputusan, memiliki daya kreasi dan inovasi yang baik, dapat menganalisis dengan tepat, memiliki sifat optimis, memiliki jiwa kepemimpinan, dapat menjadi pemimpin yang baik, disiplin. Konsep kewirausahaan: kelincahan, agility, daya tahan, endurance, kecepatan, kelenturan, dan kekuatan, strength. Tujuan kewirausahaan: mendukung munculnya usaha-usaha kecil, mendukung kesejahteraan rakyat. Jenis wirausaha: startup bisnis, jenis perusahaan yang masih dalam fase pengembangan. Usaha retail, usaha yang menjual produknya secara eceran seperti supermarket. Industri kreatif, aktivitas yang terkait dengan penciptaan, kreativitas, dan ide seseorang atau kelompok yang menghasilkan karya seperti fashion designer, pelukis, dan penulis. Teknopreneur dalam TJKT. Teknopreneur merupakan seseorang yang memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir untuk dioptimalkan sebagai basis dalam mengembangkan pengembangan usaha. Seorang teknopreneur membutuhkan beberapa kompetensi, meliputi knowledge, skill, dan attitude. Seorang teknopreneur harus memiliki sifat pantang menyerah, tekun, dan disiplin. Manfaat teknopreneurship: seseorang dapat memiliki skill base yang memadai dalam bidang teknologi informasi, mendapatkan pengetahuan dasar dalam bentuk teori maupun praktik magang dalam mengelola suatu bisnis, memperoleh akses untuk membangun networking dunia bisnis. Peran teknopreneurship di Indonesia: ikut serta dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia, baik ekonomi, makro, mikro, dan skala yang lebih besar. Memiliki wawasan global dan berorientasi internasional. Memiliki daya saing global yang berdampak pada jalannya roda perekonomian di Indonesia. Tidak terpaku pada lapangan kerja yang ada, sehingga berani untuk membuka lapangan kerja baru. Job profile dalam TJKT. Database administrator, seseorang yang memegang kendali terhadap basis data perusahaan yang hanya bisa diakses oleh pihak yang memegang otoritas. Ruang lingkup sistem database administrator meliputi aspek teknis pengelolaan database, memperbarui software, dan debug kode. Game developer. Game developer merupakan pekerjaan yang menciptakan video game yang terdiri atas membuat rancangan dasar, mendesain level, dan mengaplikasikan sistem tertentu ke dalam video game yang akan dibuat. Network administrator, seorang yang bertugas untuk mengelola jaringan perusahaan. Network administrator harus memiliki pengetahuan dasar tentang jaringan dan dapat memasang peralatan perusahaan. Programmer bertugas dalam membuat sebuah sistem yang menggunakan bahasa pemrograman. Tugas seorang programmer antara lain menganalisis kebutuhan, merancang dan membuat model sistem, menulis kode program, melakukan debugging program, menguji dan melakukan testing program. Developer software bertugas untuk merancang software aplikasi yang komputer, kemudian melakukan pengujian dari software yang sudah selesai. Developer software juga bertugas melakukan maintenance. Analisis sistem komputer. Analisis sistem komputer bertugas menganalisis software, hardware, dan rekomendasi perbaikan sistem. Data scientist bertugas mengumpulkan dan menganalisis data. Data scientist juga bertanggung jawab mengomunikasikan hasil temuan dan kesimpulannya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategi perusahaan atau kebijakan pemerintah. Analis keamanan informasi. Seorang analis keamanan informasi bertugas untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data dari orang luar atau hacker. Web developer.
Web developer bertugas dalam membuat dan mengelola suatu situs. Website yang dibuat memuat informasi dan membentuk citra perusahaan. Arsitek jaringan komputer. Arsitek jaringan komputer disebut juga network engineer. Sebuah perusahaan yang dengan banyaknya komputer pasti memerlukan seorang network engineer untuk mengatur lalu lintas jaringan komputer. Intelligent System Developer. Intelligent System Developer merupakan seseorang yang memiliki kemampuan mengembangkan sebuah sistem yang dapat melakukan pembelajaran dan penilaian berdasarkan pengetahuan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, atau sistem cerdas. Sertifikasi profesi pada TJKT. Sertifikasi profesi mempunyai tujuan agar menjadi profesional. Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dijadikan acuan yang menjadi standar dalam hubungan dengan kemampuan kerja, meliputi aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja sesuai dengan pelaksanaan tugasnya serta sesuai dengan persyaratan dari pekerjaan yang sudah ditetapkan. Pengembangan jaringan RT/RW-Net. Internet menjadi kebutuhan paling penting dan prioritas bagi hampir seluruh masyarakat. Jaringan RT/RW-Net banyak dipakai oleh masyarakat yang daerahnya tidak ada jaringan internet fiber optik. Jaringan RT/RW-Net dapat menggunakan prinsip OLT seperti pada sistem FTTH. Namun jika jumlah pelanggannya tidak banyak, maka solusi OLT menjadi tidak efektif. Bagian-bagian utama dari RT/RW-Net. Router mikrotik berfungsi untuk menghubungkan IP internal jaringan dengan IP publik atau internet. Access point wireless berfungsi untuk menghubungkan ke pelanggan melalui gelombang radio atau menghubungkan jaringan LAN kabel dengan cara wireless tanpa kabel. Media converter menghubungkan dari router mikrotik sampai dengan access point. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.